saya kan di Surabaya Pak De mulai dari Desember. Iya, iya. Nah, tadinya kan saya mau balik pertengahan Januari, tapi menunggu Mas Agus jemput dulu. Kita kan naik Iya. mobil sendiri, kendaraan sendiri. Iya. Terus waktu itu adik sudah tak bawain buku-bukunya, semua tak bawa ke Surabaya karena pikiran saya masih sempat sekolah di Surabaya seminggu setelah libur Natal, libur Iya. semester gitu, terus dijemput bapaknya. Nah, Mas Iya. Agus kan akhir Desember itu pulang, dia naik Travel. travel. Pikiran saya kok naik travel kan cuma satu kendaraan, tidak ganti-ganti kendaraan, dan langsung sampai diantar ke rumah kan. Sampai Denpasar. Sampai Denpasar, diantar ke rumah. Waktu itu aman, naik travel aman. Nggak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah di rumah. Kemudian waktu mau balik menjemput kami, ternyata kan Januari itu kan Pak, Januari itu tuh ada PPKM Jawa Bali atau gimana gitu ya. Waktu awal-awal itu, Januari 2021. Itu sampai 25 Januari, akhir Januari lah Pak. Sampai Februari. Nah, terus daripada ruwet, ya wes lah Pak, saya nunggu di sini aja deh, wong adik juga peralatan sekolahnya udah saya bawa semua termasuk seragam-seragamnya. Sambil nunggu si Handar masuk kuliah. Nah, pikirannya kan April bakalan nemenin Handar juga cari sekolah. Oh. Nah, kalau cari sekolah kan saya kan kalau pulang ke Surabaya lah kayak rombongan ludruk gitu kan Pak De. Ica kan tak bawa pisan lah, sing buku nih sing sembarang gitu. Sekarang kan model online. Ya wes aku nunggu di Surabaya aja wes Pak. Mas Agus oke, setuju. Nanti kalau sudah daripada April balik lagi untuk ngurusin Handar cari sekolah, katanya gitu. Tapi terus Mas Agus berpikiran nunggu vaksin ya Bapak ya di situ. Sempat dapat vaksin akhir Maret. Terus waktu itu Handar itu keputusannya keterima sekolah itu, keterima SNM itu kan akhir Maret Pak D. Akhir Maret lah. Akhir pas ujian SMA itu loh. Hari pertama ujian SMA itu ada pengumuman SNM dan dia lolos. Jadi saya pikir ya sudah sekolahnya beres lah. Saya kan nggak perlu lama-lama lagi di Surabaya kan. Saya pengen pulang juga. Mas Agus April ke Surabaya sebentar. Setelah dapat vaksin akhir Maret itu juga. Kemudian April ke Surabaya itu sekitar tanggal 9 ya Pak? 9 berangkat dari Denpasar saya. Nah, 9. Ya pokoknya cuma mau sambang itu seminggu. Pikirannya nantilah setelah Lebaran Mei kita bareng-bareng pulang dijemput lagi. Nah, pada saat itu April hari tanggal 9 saya berangkat dari Surabaya, dari Denpasar ke Surabaya naik travel. 10 pagi sampai Surabaya. Setelah kumpul sampai Surabaya pagi mandi. Biasalah. Nggak ada apa-apa. Waktu itu saya sempat flu sih Pak D. Oh ya. Nyonya pada saat datang saya tanggal 10 April itu nyonya flu, batuk pilek. Oh. Tapi sudah membaik lah Pak D. Jadi terus waktu itu hari Selasa tak ajak ke Malang, kan belum ketemu Handar. Handar kan di Malang. Tanggal 13 April kita ke Malang. Belum merasain gejala itu. Belum ya? Belum. Dan waktu itu hari Selasa ya. Ya, Selasa. Jadi pas Sabtu pagi tanggal 10 saya sampai Surabaya. Kronologinya gitu. Sampai Surabaya tanggal 13 April hari Selasa. Handar itu masih di Malang. Kita bertiga, saya Nyonya sama Ica ke Malang nengok Handar. Handar kan harus ngurus ini sekolahnya juga sampai saya pikir nunggu dia selesai ngurus surat-suratnya nanti pulang sama-sama ke Denpasar itu tadinya. 13 April ke Malang sore tanggal 13 itu juga udah balik ke Surabaya. Terus rencananya 2 hari kemudian itu mau nganter Akung ke Pare, mau nyekat, rencananya begitu. Tapi begitu tanggal 14 pagi, saya sama Ica, anak yang cewek itu, panas gitu loh, Pak D. Oh, demam. Ya. Demam panas. Terus ibunya Handar kehilangan penciuman. Oh.
Udah ciri-ciri udah. Tapi nggak ini Pak D, nggak sakit, nggak apa, pokoknya cuman nggak bisa cium bener gitulah. Kopi saya cium nggak bau, minyak kayu putih tak cium nggak bau. Terus sudah saya nggak lama-lama. Besok saya mau antigen. Terus saya bilang pada Agung bahwa nggak bisa antar ke ini dulu, ke Pare dulu. Saya mau antigen dulu. Tanggal 15 kita antigen bertiga. Karena sekamar. Terus hasilnya ibunya sama Ica positif dicek tes antigen. Saya negatif. Oh, malah gitu ya, malah negatif ya. Negatif. Nah, tapi Uti sudah curiga. Mas Agus harus cek PCR. Akhirnya, enggak, setelah kita positif, kita yang disuruh cek PCR. Lah saya pikir, Bude terus langsung tes PCR. Katanya Charles itu. Bude langsung tes PCR. Ya udah. Saya pikir kan yang positif aja yang tes. Jadi saya sama Ica yang tes. Mas Agus enggak, karena dia negatif. Waktu itu saya di mobil, begitu tahu positif tuh saya langsung telepon Uti. Ini saya sama Ica positif, saya harus gimana? Saya kan nggak mungkin langsung tahu-tahu muncul di depan rumah dalam keadaan positif. Di situ kan ada yang sepuh-sepuh gitu loh. Ya kamu nanti pulang langsung aja ke rumah yang di pojok, dapat 2 rumah dari rumah itu. Di Charles Bude harus tes PCR di Nashos aja, soalnya kok Nashos aku bisa lihat sebelum hasilnya sampai ke Bude aku bisa lihat. Ya udah, saya pikir saya sama Ica aja yang tes. Mas Agus enggak, karena dia kan negatif, pikiran saya waktu itu masih buta lah Pak tentang perkovitan itu. Ternyata memang benar setelah dites saya positif CT 15. Ica juga CT 18. Terus Mas Agus enggak dites, saya pikir dia tanggal 14 negatif. Itu tanggal 15 ya. Tanggal 15 April saya enggak tes PCR. Tapi sama Uti, Mas Agus juga harus tes PCR. Akhirnya tanggal 16 April saya juga tes PCR. Hasilnya juga positif. Tapi CT-nya tinggian Pak D. 21, CT 21. Terus habis itu ya wes isolasi mandiri. Oke, isolasi mandiri. Tapi di isolasi mandiri itu kan nggak ada yang ngecek kami ya Pak D ya. Cuman piye rasane, saturasi berapa, ini berapa kan gitu. Terus dikasih obat inilah, obat itu. Dan saya ada komorbid, saya dan Mas Agus kan ada komorbid diabetes dan hipertensi, Pak D. Saya sudah suntik insulin. Kalau Mas Agus kan masih oral, obat oral. Gitu loh. Saya sudah suntik insulin, terus dan saya ada asma. Wah, 2 ya? Ya 3. Kalau saya 3, saya diabetes, hipertensi, dan asma. Iya. Rombongan. Terus habis gitu ya sudah. Saya pikir 16 ya dilakuin aja, cuman ada dokter juga yang Om Charles terutama sama Om Agus Zul itu pokoknya kalau nanti nggak enak langsung bilang loh ya, kalau mau masuk rumah sakit langsung bilang ya. Terus saya pikir saya nggak cuman sesek aja, tapi sesek itu kan sudah makanan harian saya. 16 April saya positif. Tanggal 18 ibunya ini kok sudah mulai ngos-ngosan sama Uti, semua masuk rumah sakit. Pertamanya saya pikir saya aja, saya kok kayaknya saya mendingan masuk rumah sakit susah nafas ya? Udah susah nafas, mendingan saya masuk rumah sakit aja, dalam arti kalau di rumah sakit itu kan lebih terkontrol gitu loh Pak D. Ada yang lihat, ada yang ngecek harus gimana. Kalau nggak masuk rumah sakit kan dari cuma telepon-teleponan. Nggak ada yang berani lihat, nggak ada yang berani mendekat. Terus akhirnya pertamanya saya mau masuk rumah sakit sendiri aja. Uti bilang, sudahlah bertiga aja masuk rumah sakit. Dan puji Tuhan pada saat kami kena COVID itu pas sepi. Rumah sakit Dr. Sutomo sepi. Nggak ramai. Jadi waktu kita masuk kan nggak ada suster yang berhasmat ya. Jadi kita ngomongnya per kaca gitu. Dengan ngos-ngosan. Udah Ibu, pilih aja kamar yang kosong yang mana terserah Ibu deh. Ya sudah, kami pokoknya pilih kamar. Dan ke rumah sakit kami setir sendiri, Pak D. Ada yang berani nunggu ambulan kelamaan. Om Charles ini ambulannya masih lama, gimana Bu dia bisa setir sendiri? Bisa setir sendiri kok. Ya udah, akhirnya kita bertiga bawa mobil sendiri ke Sutomo. Itu hari Minggu tanggal 18 April, saya ingat. Waduh, dia kronologinya ingat sekali Pak D. Cuman satu hal pada saat itu
saya nggak takut Pak D. Nggak tahu kenapa, pokoknya saya nggak takut. Gitu loh. Cuman saya berpikir, ya saya harus apa? Dengan katanya kan kalau komorbid lebih berbahaya kalau kena COVID. Ya. Apalagi saya gemuk, obesitas. Sudah hipertensi, diabetes lagi Pak D. Plus asma. Iya, 3 ya. Plus asma. Jadi waktu itu tapi ya sudah, apa yang bisa saya lakukan ya saya dengarkan aja pendapat dari yang lebih tahu. Sudah ke sini aja, sudah iya, ke sana iya, gitu loh. Cuman Mas Agus itu saya kasih tahu kok diem aja dia ini. Waktu di mobil juga saya bilang, udahlah Pak dijalanin aja, nggak apa-apa nggak apa-apa. Kalaupun juga harus diambil loh ya kita bisa apa sih, ya kan? Yang penting dijalanin aja tuh diem aja. Semeleh. Semeleh, nah betul kata Pak D itu. Apalagi dengar ceritanya Pak D terus. Bukunya sudah saya baca tapi masih separuh Pak D. Separuh. Iya. Kalau sudah diparingi berkat apa namanya anaknya dapat sekolah dengan tidak usah bersusah payah. Kan Handar dapat SNM itu saya pikir ya berkat yang besar banget. Orang Handar itu sebetulnya kan rankingnya nggak bagus-bagus amat di kelasnya Pak D. Iya. Saya dulu sampai sempat khawatir, kamu bisa nggak lolos sih Mas. Loh kok kayak ngene kanca-kancamu kok bisa lebih bagus loh. Kamu nggak bagus ini nanti nggak bisa lolos apa-apa. Ternyata dikasihnya SNM. Itu kan berarti saya pikir wah sudah berkat kayak keruntuhan durian yang nggak karu-karuan. Iya. Nah itu terus tanggal 18 masuk ya? Masuk rumah sakit semua. Lalu apa namanya tadi kan ngos-ngosan ya Mbak Uun ya. Mas Agus sendiri gimana keadaannya? Masuk itu saya masih biasa Pak D, nggak terasa sesek. Belum terasa sesek sama sekali ya? Belum terasa. Enggak. Dia biasa Pak D, kayak dia nggak ada apa-apa, cuman ya karena kita masuk ya udah ikut masuk aja kayak Ica. Oke. Ica malah nggak ada apa-apa. Tapi ya puji Tuhan setelah kita positif itu satu rumah Wuyung dicek itu semua negatif. Oh, syukur ya. Handar yang kita kunjungi di Malang dan keluarga yang kita kunjungi di Malang, tes juga negatif semua. Cuma satu yang akhirnya positif di Wiyung, si K kan? Ya, Kayana. Ya, Kayana. Cuma karena dia masih remaja, ya ringan-ringan saja sih. Kayak Ica, kayak nggak ada. Cuman dihampiri tok rasanya Pak D. Iya. Nah, kalau Mas Agus ya anune katanya kok sampai parah banget. Nah, ini sekarang ceritanya. Tanggal 18 hari Minggu masuk kita kan sore masuk. Iya. Saya itu nggak masalah, cuma perut itu yang mual tuh Pak. Perut mual, makan nggak begitu enak lah, perut aja mual. Penciuman apa semua masih nggak masalah, sudah nggak demam lagi. Terus hari Selasa tanggal 20 April sore setelah mandi gitu. Setelah mandi kan kita di ruangan COVID itu bagus lah Pak, di pelayanannya itu jempol. Bagus ya. Bagus. Ada screen-nya itu untuk melihat denyut nadi sama saturasi oksigen. Iya. Saya kasih selang yang nasal itu yang kecil. Yang nasal lewat hidung itu. Yang kecil itu. Kok nggak naik? Yang sebelumnya itu tadi pagi sama siang itu begitu saya kasih nasal yang itu bisa 95, 96, 97 gitu kan. Saya itu tetap nggak naik. Di bawah 95, 90, 91. Kok nggak naik ya? Datanglah si perawatnya, dikasih yang masker. Yang masker gitu. Tetap nggak naik. 90, 91. Saturasi oksigen. Malam jam 11 ya Bu kira-kira. Jam 11 malam. Nah, nggak bisa tidur gitu kan. 93, 92. Terus dokternya dari turun ya? Turun saturasi oksigen turun. Dokter dari di kamar itu ada mikrofonnya, ada CCTV kan. Pak Agus masuk ICU. Wah, langsung dah di saatnya pikir saya gitu dah. Tapi puji Tuhan waktu saya masuk ICU itu saya tertidur lelap tadi. Tidur udah kayak orang kebios itu loh. Jadi waktu saya diangkut dari ruangan namanya RIK 3, itu ruangan perawatan COVID. Biasa. Bukan ICU, ke RIK 1. Ini khusus ICU yang sudah berat lah. Saya digeledek itu sudah nggak terasa saya. Tidur nyenyak, ngorok-ngorok gitu.
Sampai ICU ya saya dengar tek 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 tek. Katanya bangun-bangun sudah ada selang yang oksigen yang bertekanan tinggi di hidung saya, Pak D. Yang modelnya kerut-kerut loh Pak D selangnya. Selangnya kayak kalau Pak D. Selangnya lengogas loh Pak D. Maaf, waktu itu kan heboh juga yang ada yang meninggal. Saya waktu di ICU itu kan pendeta Olowan itu loh. Raditya Olowan. Oh, itu saya tuh, murid saya. Waktu saya di ICU, ibunya Handar pun tahu Pak, pendeta Raditya Olowan meninggal, badai sitokin juga. Waktu di ICU kan kelihatan itu yang gitu lah Pak D. Selangnya. Tapi dia setelah Bapak kan ya? Bapak belum keluar tapi. Belum, masih di ICU. Masih di ICU. Waduh, ya dia yang muda aja meninggal. Saya ini gila. Apalagi komorbid Pak D, kita kan ada komorbid banyak. Tapi kita berterima kasih sama terutama tim ICU itu di RS206 semua ngasih semangat. Wah, semangat ya Pak ya, semangat biar lulus COVID gitu. Iya, saya gitu. Jadi kalau sudah masuk ICU itu namanya badai sitokin yang kemarin heboh itu. Iya. Wah, itu ada, pokoknya kalau sudah yang berat itu ada 3 Pak D. Badai sitokin. Nah, saturasi oksigen sudah di bawah 90, itu harus ada selang oksigen yang bertekanan tinggi, high pressure, terus badai sitokin. Nah, itu badai sitokin harus dikendalikan. Itu obatnya saya ingat itu namanya Actemra. Dikendalikan itu. Actemra. Dan yang ketiga, ya, oksigen pakai yang tekanan tinggi, Actemra untuk badai sitokin. Yang ketiga itu didimer. Ini yang istilah baru ini. Itu pengenalan darah, Pak D. Itu Debbie tahu itu. Angka yang normal 500, saya sampai 7.000 itu. 7.000 berkali lipat ya. Nah, itu obatnya heparin. Dia sama belajar Pak D wawancara waktu di ICU. Jadi disuntik 2 kali pagi sama sore itu heparin, 1 ampul 1 kali di perut sama di lengan. Itu terus itu selama di ICU dipantau terus, saya makan saya dipantau, kencing dipantau, sudah kayak orang bayi itu loh Pak D. Makan, tidur, buang air besar, buang kerdil semua di atas tempat tidur, nggak bisa kemana-mana. Tapi nggak bisa gerak, nggak ada rasa apa-apa lagi sama sekali. Sebetulnya udah nggak ada rasa apa-apa lagi saya, cuma perut masih mual, makan belum bisa. Tapi bau segala macam udah pasti enggak ya? Udah nggak bau? Tetap bisa, saya tetap bau. Tetap bau ya? Iya, tetap bau. Belum, berarti itu nggak selalu menjadi gejala yang pasti loh Pak D. Salah satu gejala memang itu, tidak ada penciuman itu. Nah, pada saat dia di ICU, saya waktu berangkat ke ICU saya bilang nanti kabarin ya Pak ya. Kan bawa handphone, nanti kabarin gimana tiap hari aku di WA atau di apain lah pokoknya kabar ono aku. Nggak ada kabar Pak D. Lah saya lah yang bingung toh. Ini sebetulnya gimana? Saya tanya susternya, tolong dong liatin suami saya di RIK 1 Agus Purwanto. Iya ya Bu, nanti kalau saya ke sana saya liatin ya. Iya, tolong gimana dia. Jadi akhirnya buntut-buntutnya yang saya kejar ya Charles. Gimana Mas Agus? Cuman saya kan khawatirnya waktu itu gini, ada apa-apa dengan Mas Agus saya nggak dikasih tahu kan, sama-sama sakit ya di ruang perawatan. Saya nggak dikasih tahu untuk menjaga saya mungkin. Gitu loh. Ya, saya nggak maksudnya saya agak gini loh. Dikiranya saya ini kurang tatak gitu loh, jadi nggak dikasih tahu atau gimana. Jadi saya kejar, baru dapat 3-4 hari. Berapa hari Pak ya? 4 hari ya? 4 hari. 4 hari kemudian baru saya kirim renungan. Ada teman saya yang akhirnya juga sih kena COVID kemarin 2 Agustus meninggal. Itu selalu kirim renungan dan saya pas dengan renungannya dia. Saya baca, saya kirim ke Mas Agus terus. Tapi kok nggak dibales, centang juga cuma 1. Tiap hari saya kirim, baru waktu hari keempat gitu, Mas Agus cuma jawab, amin. Gitu toh Pak D. Aduh Pak. Karena sinyal nggak bisa Pak D. Sinyalnya nggak bisa. Karena HP saya HP jadul gitu loh. Tapi bukan masalah sinyal, untuk sinyal. Sinyal nggak ada. Tapi kondisi pada saat itu, Mas. Jadi pada saat itu kan badan rasanya udah gimana sih? Lemes saja Pak D. Lemes, terus ada rasa ini kok gimana sih kalau pas keadaannya kan parah banget ya, masuk di ICU gitu ya. Parah.
Parah banget. Jadi apa yang Waktu saya dirasakan Mas Agus itu? Yang waktu saya rasakan sebetulnya ya sudah nggak merasa apa-apa, sesek Pak. Ya dikasih oksigen yang bertekanan tinggi sesek Pak. Ya enggak, mau ada oksigen yang gini. Kalau itu dilepas, lewat. Sesek Pak. Enggak, karena dikasih oksigen yang cos gitu. Iya. Enggak, Gitu. tapi nggak merasakan, cuma mual aja, makan enggak. Kan disuapin gitu makan, sering balik gitu aja. Habisin Pak. Aduh nggak bisa dok, habisin untuk tenaganya. Iya. Cuma gitu lemes, kira-kira berapa hari, dicoba dulu diganti oksigennya pakai yang biasa, yang kecil itu. Yang masker tuh. Dokter pemantaunya begitu berapa menit, kurang dari 5 menit, oh balik lagi, belum berani. Begitu kasih yang kecil masih turun ya. Kasih yang besar lagi, yang besar gede lagi. Terus kira-kira seminggu di ICU, dicoba pakai itu apa? Seminggu apa 8 hari itu, dikasih yang itu kecil. Yang kecil? Yang 2 itu ya. Ya. Wah, sudah mulai naik. Tapi apa ya? Di situ juga harus ada latihan pernapasan ini. Ini kan yang nanti yang di ICU nonton itu kan beberapa hari ya Mas. Jadi setelah 7-8 hari baru kemudian saturasinya naik ya kan, oksigennya mulai bisa yang ganti yang kecil tadi. Nah, selama perjalanan yang 7 hari itu gimana itu? Rasanya ya sama dokter sama perawat saya dipaksa untuk latihan pernapasan Pak D. Ada sebulan gitu lah, apa kalau bahasa Jawa. Yang ada bulat-bulat 3 tuh loh Pak. Kemarin anak ditiup, bolanya naik gitu. Ayo itu pokoknya latihan terus pernapasan. Berarti peran dari dokter sangat luar biasa sekali ya perannya. Ya, dipaksa saya, Pak, harus latihan pernapasan. Ya. Peran dari dokter dan sebetulnya diri kita sendiri juga semangat dan manut. Yang penting manut itu loh Pak D. Kadang-kadang kan banyak yang pasien-pasien begitu tuh merasanya alah ya sudah sakit semua lah sing banyak yang frustrasi gitu. apa. Nah, itu dia ketika semangatnya hilang misalnya gitu ya, mulai ada ketakutan biasanya kan. Kalau badan kan rasanya lemes, nggak enak. Ini nggak enak tuh terus. Nah, perasaannya Mas Agus gimana saat itu Mas? Perasaannya saat itu gimana? Apakah penyerahan apa piye kan itu? Sehingga maksudnya gini, ini kan penting ya. Ini kan penting bagi orang-orang nanti yang mengalami hal yang sama, harus semangat yang seperti apa, ya kan, supaya tetap nggak kendor gitulah istilahnya anunya. Ya, peranan keluarga banyak yang ngasih WA itu bisa kadang-kadang sinyalnya kan masuk, saya baca semua banyak yang menguatkan ya. Terus perawat, tenaga medis itu juga masih semangat, dan diri kita ya udah pasrah dah. Ini sudah hidup di persimpangan ini Pak D kan, antara lurus apa belok gitu aja kan. Antara lurus sama belok. Pastor Raditya Uluan umurnya masih 32, jauh di bawah saya, lewat dia. Itu hitungannya manusia ya Pak D, seperti itu ya. Saya ada hipertensi, ada diabetes, ini sudah diwanti-wanti di berita kan, bahaya kalau COVID kena para komorbid. Ya saya sudah pasrah aja, kalau ini saatnya Tuhan ambil, saya ini hanya debu Tuhan di matamu, saya ingat engkau ini, kalau ini sembuh ini karena anugerahmu gitu. Gitu aja udah saya pasrah, semua masih renungan. Pak Pendeta dari sini, Pak Suwande juga ngasih renungan. Pak Suwande pastinya Pak D tahu kan ya? Putih ngasih WA juga, ngasih semangat. Keluarga semua. Iya. Tapi semua keluarga dengar ya sudah, apalagi keluarga di Kediri sama di Bali itu sudah nangis semua. Terus tiap hari, tiap pagi nangis terus. Nah, kekuatan tadi kan Mas Agus tadi kan bilang penyerahan, itu yang pertama yang sangat penting ya, penyerahan, karena memang kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nggak bisa. Nah gitu ya. Nah di situ kan kita tahu merasakan betul namanya iman ya, iman percaya, lalu juga memberikan kelegaan kan. Istilahnya ya takut pasti takut kan gitu ya. Tapi mungkin
karena iman tadi itu, jadi ketakutan itu menjadi berani kan menghadapinya, atau gimana? Karena ini kan saat-saat yang paling menegangkan itu ya. Orang ini gampang ngomongnya kan kalau nggak ngalami itu kan. Tapi kalau ngalami itu kan kondisinya kan naik turun kan, kadang kuat, kadang lemah, kadang kuat. Nah, iya Mas Agus saya baca di mana ya, di surat Paulus itu yang hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Di Itu Filipi. terus saya baca. Ya, di Filipi 1. Itu saya yang banyak punya, udah hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Itu aja lah. Pak De. Kita punya prinsip, nggak tahu saya sih terutama punya prinsip begini, hidup selamat, mati pun kita selamat. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kan kalau mati di dalam Tuhan Yesus, pasti kita selamat. Iya. Nggak cuman pada saat biasanya di dalam situasi kritis kayak gitu kan ada banyak inspirasi justru ya, Mas Agus ya. Artinya seandainya aku dikasih kehidupan kan gitu ya. Kan berandai-andai lah kita jadinya kan. Seandainya aku bisa lolos dari sini dikasih kehidupan, pernah terpikir gitu nggak Mas? Nanti aku akan begini. Ada seperti itu ya. Nasar gitu ya Pak De ya. Iya, nasar atau mungkin otomatis gitu loh. Karena biasanya kalau kita sibuk dalam kehidupan sehari itu nggak terpikir kan sama kita. Sepertinya hidup itu seperti otomatis, pokoknya pasti besok masih hidup kan. Nah, dalam kondisi itu kan udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa dan ya cuman menyerah. Dan kemudian nah ini yang menarik, ini inspirasinya yang saya mau cari di situ. Pada saat itu yang Mas Agus pikirkan apa? Nanti kalau misalnya Tuhan ngasih kehidupan, sekarang dikasih kehidupan nih, apa terus sih yang terpikir? Saya siap melayani, terus siap melayani setelah sembuh ini. Gimana pelayanan apa ya? Saya jadi pegawai hotel, tetap seperti pegawai. Memang ada terbersit di waktu sakit sudah antara iya dan tidak itu. Ya nanti kalau saya sembuh pelayanan gitu, ikut engkau dengan sungguh-sungguh Kristus. Itu pikiran saya sih. Iya. Pada saat kami merasakan COVID ini, kalau boleh dibalikkan kita bertanya kepada diri sendiri. Seandainya Tuhan mengatakan kepada kami, kamu tak kasih waktu 1 jam untuk hidup. Kamu mau pesan apa sama yang kamu tinggal? Itu katakanlah ya Pak De ya. Mau pesan apa Pak De? Cukup nggak sejam itu Pak De? Ya harus cukup. Harus seminggu? Cukup tapi ya. Harus cukup. Seminggu kan? Seminggu nggak cukup. Nggak cukup juga ya. Nggak cukup juga. Iya. Jadi nggak bisa, kita harus ada luangkan waktu untuk itu. Nggak banyak orang yang berjalan di bayang-bayang maut. Betul. Yang banyak itu ya sekalian lewat atau hidup lagi kan gitu ya. Iya. Tapi yang di bayang-bayang maut itu kan jarang ya kayak gitu ya. Artinya antara hidup dan mati gitu loh. Pada saat itu loh. Nah, ada banyak orang kalau dalam keseharian sibuk itu kan mereka lupa. Ya, lupa akan ya tadi lupa akan bahwa akan tiba saatnya satu ketika. Misalnya lalu hubungan dengan keluarga, suami istri, anak-anak itu nggak dipedulikan ketika dia sehat kan gitu ya. Karena sibuk dengan pekerjaan atau prioritasnya itu banyak yang lain gitu loh. Tapi pada saat tadi menjelang tadi ya, di bayang-bayang maut menjelang itu, disitulah justru kita ketemu Tuhan kan, seperti yang Mazmur 23 itu. Di bayang-bayang maut sekalipun aku menyertai kamu, kan Tuhan mengatakan gitu ya. Itu kan berarti pada saat itulah kita ketemu dengan Tuhan, pada saat di bayang-bayang maut. Soalnya kalau nggak di bayang-bayang maut, kita nggak ketemu kelihatannya kan gitu ya. Maksudnya ya doa kan gitu ya. Percaya baca firman, tapi rasa bahwa betul-betul dekat itu enggak. Hanya betul, ketika kita di bayang maut, nah pada saat gitu ya Mas, ya betul ya. Ya. Ada penyerahan lah, ada ya sudahlah Tuhan, terserah Tuhan, kalau Tuhan ngasih saya kehidupan, maka saya akan apalah gitu ya. Kan seperti itu. Nah, cuma nanti kalau kembali kepada kehidupan normal kan gitu ya, keseharian, iso lali meneh kan gitu. Betul. Kan gitu ya. Wong Jawa ngarani kuwi jenenge menungso yang ngono kuwi. Iso lali meneh. Ya. Lali meneh. Betul ya. Iya betul, itu di pikiran saya juga begitu Pak De. Iya. Pada waktu saya lemah, bayangin di ICU itu 9 hari. Tergeletak, nggak bisa turun. Iya. Makan disuapin, apapun dilayani oleh perawat. Ya. Sudah dengar kalau komorbid itu bahaya. Udah diambang gitu kan. Ya itu udah waktu sakit
nanti kalau saya sembuh ingin ini, ingin jadi pelayan Tuhan. Saya wis mari wis penak awake lali meneh. Kadang apa yang saya pikirkan waktu saya sakit itu kok begitu saya sehat lagi kok lupa lagi gitu loh. Kadang-kadang saya ya, cuman ada yang membedakan, Mas. Ada yang membedakan. Karena itu kan pengalaman di bayang-bayang mau tuh nggak pernah hilang gitu. Ya, itu kan menjadi memori yang menjadi miliknya Mas Agus gitu, yang kita semua nggak punya nih kalau nggak ngalami itu kan. Nah itulah itu yang akan terus terbawa gitu loh Mas. Itu akan terus terbawa Mas Agus, ya kan, sehingga bisa mengatakan, nah pada waktu itu toh saya juga nggak ada ini lagi tuh, nggak ada harapan sebetulnya ya. Cuman Tuhan kasih saya kesempatan. Nah sekarang Tuhan ngasih saya kesempatan, ya nggak perlu berharap pun Tuhan masih kasih saya kesempatan kan gitu ya. Makanya ini kan terbayangi terus gitu. Mau nggak mau kan tetap beda kan, menjalani kehidupan keseharian sekarang dengan yang sebelumnya, itu berbeda gitu loh. Betul, Pak. Kan itu pasti berbeda kan, karena ada kondisi di mana Mas Agus tuh lulus gitu, melewati itu. Juga Mbak Uun juga ya, waktu itu juga merasakan kayak gitu juga ya, terus lewati itu berarti lulus lah. Berarti ada satu tahapan ujian yang bisa berhasil. Nah pertanyaannya sekarang dari saya, pertanyaan nakal nih sebetulnya. Saya pernah dengar dari satu film namanya Alf, film ini ya. Dia bilang, apa namanya, dia tanya sama yang tuannya gitu kan, dia nih makhluk luar angkasa dia. Dia nanya, kalau mana yang lebih enak untuk kamu? Mana lebih senang untuk kamu? Tahu kamu kapan meninggal atau enggak? Nakal tuh pertanyaannya. Iya. Lalu dia bilang kalau di tempat saya, kami tahu. Kan dia di makhluk luar angkasa ya, luar angkasa. Jadi dia bilang, kalau di tempat saya tahu kapan saya meninggal. Nah, saya bertanya sekarang, kalian kok kayaknya takut mati? Ya kan? Bagi kalian itu kalau lebih bagus tahu atau enggak tahu kira-kira? Kalau Mas Agus gimana Mas setelah mengalami itu? Ya tetap jadi menungsa biasa lah, tetap nggak tahu aja Pak. Iya sih, sebetulnya pengennya ya gitu, nggak tahu aja. Ntar kalau tahu, udah deket harinya kita nanti minta extend, Pak D. Ya kan? Loh, kok sudah nyampe ya? Gitu. Justru kalau saya mikirnya gini, Pak. Jadi dari film itu ya, dari kalimat film itu saya merenung. Tadinya memang saya berpikir ya kita nggak tahu lah, kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal kan. Itu untung atau rugi gitu. Ya. Nah, setelah film itu saya berjumpa dengan beberapa sahabat saya. Ya termasuk Mas Agus gini ya, pada waktu mau ngalami kondisi itu. Seandainya saya tahu, misalnya katakanlah waktu saya tinggal 6 bulan, misalnya katakanlah gitu, tinggal 6 bulan. Oke. Awalnya tentu kaget tuh kita ya. Teman saya juga kaget itu setelah dia tahu divonis 6 bulan lagi. Tetapi setelah dia kemudian accept ya, bisa menerima hal itu, lalu dia mulai menjalani kehidupan, toh aku akan mati ya. Kenapa nggak tak nikmati hari-hariku? Gitu loh. Jadi dia memakai semua hartanya, katakanlah kan ada uangnya ya dari pekerjaan segala macam, dia pergi ke gunung. Di sana tuh dia main terbang layang itu loh, Mbak. Padahal dia kepengen tapi dia takut selama ini gitu loh. Nah dia mikirnya apa? Wah kok aku 6 bulan lagi mati ya? Ya wes tak nikmati wae gitu loh. nanti atau sekarang toh aku akan mati juga. Lalu kemudian dia ke Jepang, dia ke Eropa, dia menikmati semua gitu. Sampai pada akhirnya pulang, dia bikin taman yang indah. Pokoknya dia bikin yang enak lah, makanan yang enak dan lain sebagainya. Nah dia cuma mengatakan sayangnya kok aku ini menikmati kehidupan ini justru ketika aku tahu aku divonis. Kalau aku nggak tahu aku divonis, aku kok nggak bisa menikmatinya gitu loh. Kan gitu ya. Nah banyak dari kita kan seperti itu ya. Ketika kita nggak tahu kapan, jadi kita nggak menikmati kehidupan ini sendiri gitu loh Mas. Gitu Mas. Kan kayak saya bayangkan waktu Mas Agus sakit kan pasti bayangkan kalau aku bisa nanti aku sembuh aku akan makan bakmi lah, akan makan inilah, kan ini kayak kira-kira gitu lah. Iya lah senengannya lah, karo anak-anak guyonan lah, berenang lah, apa segala macam. Itu kan ada terbesit gitu loh. Kan begitu ya. Nah, sekarang kan dikasih lagi kehidupan, dikasih lagi anugerah dari Tuhan. Nah, ini maksud saya ini, kenapa kok saya melakukan podcast ini ya, kita melakukan percakapan ini penting, Mbak. Penting kenapa? Karena banyak yang nggak menyadari gitu. Bahwa ketika kita dikasih kehidupan, ya sudah kita katakan aja bahwa mungkin saya nggak lama lagi hidup gitu loh.
Oleh sebab itu dengan demikian saya akan prioritaskan, memberikan prioritas utamaku itu apa. Misalnya makan-makan yang enak bersama dengan keluarga, kan gitu ya. Membantu keluarga, misalnya aku punya modal, ya wis tak kayak lah supaya kamu bisa berkembang dan lain sebagainya gitu loh kira-kira. Yang tadinya kan kita mikir, kan aku masih hidup 10 tahun, 20 tahun lagi. Ini tak tabung sih kan gitu. Jadi ya seperti kira-kira. ini ya Pak Desa, akan kita akan mati gitulah ya. Iya, karena kan seperti Mas Agus, saya kan nggak pernah tahu ke Surabaya, mau ke tempat handar, iya toh, siapa yang pernah menyangka? Ya toh, Ya kita Mbak sudah Uun 4 juga. bulan waktu itu Pak D nggak Iya, ketemu. iya, siapa yang pernah menyangka bahwa akan terjadi hal yang seperti itu? Nah itu kan berarti kan sayangnya kita kan nggak tahu gitu loh bahwa akan sakit, nggak tahu bahwa akan meninggal. Sayangnya kita nggak tahu. Jadi sekarang ini malah saya kepikiran, aku kok seneng nih, aku ngerti ya. Justru aku mesti hati-hati kalau aku nggak tahu. Tapi kata-kata tadi yang dari Paulus tadi ya, Filipi tadi kan, kalau aku hidup untuk Kristus. Kalau aku mati, ya sudah, itu keuntungan. Nah, itulah standar itu menurut saya, pokok firman yang sangat penting sekali gitu loh. Ya, sehingga kita bisa menjalani sesuatu yang luar biasa sih menurut saya gitu. Nah, seperti yang mungkin sekarang Mbak Uun, Mas Agus bisa menceritakan kan gitu ya. Berdasarkan tadi pengalaman ini tadi pasti berbeda menurut saya. Ya, ketika Tuhan memberikan kesehatan lagi, Tuhan memberikan kesempatan bekerja lagi, ketemu teman-teman. Bedanya apa sih, Mas? Ada bedanya nggak sih? Setelah pengalaman ini tadi loh, kan itu ya. Ya, waktu saya masuk kerja ya banyak yang terheran-heran gitu loh. Sudah sempat masuk ICU tetap masih hidup gitu loh. Saya yang bilang, wah ini mystery of life kamu Gus. Ya, kamu tinggal di Bali, kena di Surabaya, survive lagi sampai kamu ada ini. Yang sebelumnya saya diabetes minum oral, sekarang suntik juga sama seperti ibunya. Semua kaget. Iya, ini akibat kena COVID, gula darah saya melonjak-lonjak.